Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Nur Aniroh, kelas 4 Kimia Analis 2, nomor absen 28, akan mereview jurnal dengan judul Penentuan kadar Fe pada air dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom di Laboratorium Kesehatan Daerah Medan oleh Raimundo Sembiring. Program Studi D3 Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2017. Latar belakang. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02 Permen KLH per 1 per 1988, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air dan udara adalah masuk atau tidaknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, atau berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air atau udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana fungsinya. Teknik analisa penerapan kadar Fe total ini menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA pertama kali diperkenalkan oleh Wells dari Australia pada tahun 1955. Metode SSA ini berkembang dengan pesat dan merupakan metode yang populer untuk analisa logam karena di samping relatif sederhana, metode spektrofotometer serapan atom atau SSA ini juga selektif dan sangat sensitif. SSA telah digunakan untuk penetapan sebanyak lebih kurang 70 unsur. Penggunaannya meliputi sampel biologi dan klinik, forensik, mineral, makanan, dan juga minuman. Penentuan kadar logam berat dengan spektrofotometer serapan atom atau SSA didasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu adsorbansi berbanding lurus dengan panjang nyala yang dilalui sinar dan konsentrasi uap atom dalam nyala. Senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembentuk sel-sel darah merah, di mana tubuh memerlukan 3-35 mg per Hg, yang sebagian diperoleh dari air, tetapi zat Fe yang melebihi dosis yang diperlukan oleh tubuh dapat menimbulkan masalah kesehatan. Air minum yang mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Selain itu, dalam dosis besar dapat merusak dinding usus. Kematian seringkali disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini. Kadar Fe yang lebih dari 1 mg per 1 akan menyebabkan air berbau seperti telur busuk. Metode penelitian: A. Alat-alat: tabung reaksi, gelas ukur 100 ml, pipet volume 1, 2, dan 5 ml, labu ukur 100 ml, pipet ukur 100 ml, pemanas listrik, alat penyaring, kertas saring, Erlenmeyer 200 ml. B. Bahan larutan standar: asam nitrat pekat, air bebas logam. Prosedur kerja: A. Penentuan kadar Fe pada badan air dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Pengambilan sampel. Sampel diambil dari badan air. Cara pengambilan sampel: diambil sampel dari hulu, tengah, dan hilir air badan air. Kemudian dimasukkan dalam botol yang telah disiapkan. B. Preparasi sampel. Sampel dihomogenkan 100 ml, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 200 ml, ditambahkan HNO3 5 ml, lalu dihomogenkan. Kemudian dipanaskan perlahan hingga sisa volume sampai 5-20 ml, lalu didinginkan. Kemudian sampel dipindahkan ke dalam labu ukur, disaring,
dan dianalisa filtratnya. C. Pengoperasian SSA 240 fps. Pertama, dibuka gas, asetilen, dan udara. 2. Hidupkan alat SSA serta komputer, lalu dibuka software Spectra AA, lalu diklik worksheet, diklik new, diklik parameter yang akan dianalisa atau ANFE, kemudian diklik OK, diklik add. Metode yang dipilih sampling adalah mode manual, instrumen mode adsorbance, lalu diklik next, dipilih measurement mode PROMT, time measurement sama dengan 3, read delay sama dengan 3, lalu diklik next, pilih monochromator, lihat background, correction, jika di bawah 300 nm pilih on, jika di atas 300 dipilih off, diklik next, diklik konsentrasi standar, diklik OK, diklik labels, ketik nomor sampel yang akan dianalisa, diklik total rows untuk membatasi jumlah sampel, diklik analisis, klik select, diklik sampel labels, dan dari coklat putih sampai coklat, diklik select, lalu diklik optimize, kemudian diklik OK. Muncul bar indikator berwarna hijau, lalu diluruskan burner dengan menggunakan kart target dengan cara memutar 2 turn adjuster secara bergantian hingga mencapai target yang diinginkan. Lalu dioptimalkan lampu katoda dengan memutar 2 buah turn adjuster secara bergantian sampai mendapatkan pihak yang optimum atau maksimum. Diklik rescale jika berindikator penuh. Ditekan tombol ignite pada alat SSA hingga flame menyala. Diklik button optimasi signal, lalu diaspirasikan blanko, lalu diklik button instrumen 0, lalu diaspirasikan standar dan atur absorben hingga memenuhi acuan sensitivitas. Diaspirasikan standar putar atau atur glass bead atau nebulizer untuk memenuhi acuan absorbansi tersebut. Lalu diaspirkan blanko jika sudah tercapai. Lalu klik OK, lalu diklik cancel pada dialog box optimize. Kemudian diklik start untuk manual kalibrasi dan analisa, lalu diaspirasikan standar dan sampel yang diinginkan instrumen. Diklik read sampai auto-run komplit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.